Apakah nanti guru digantikan oleh AI? Ya. Gitu. Ya kan? Sekarang dengan ChatGPT kita bisa bertanya apapun dan menjelaskan jauh lebih baik, jauh lebih akurat. Kita nggak ingin kita itu cuma menjadi market. Kita cuma menjadi end user talk. Gitu. Tapi kita ingin menjadi bagian dari global player dalam pengembangan teknologi ini. Nah, ambisi itu harus dimiliki oleh Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. Anda bayangkan kita duduk di belakang gitu, di depan kita nggak ada supir, tapi setirnya gerak sendiri gitu. Makan bergizi ini kan kita menginginkan generasi beta nanti yang lahir dan jadi besar gitu, bahkan juga Gen Z sekarang itu tercukupi gizinya sehingga nutrisi untuk otak berkembang itu jauh lebih baik. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Deep Talks Indonesia Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, Bapak Wakil Menteri Komunikasi Digital Republik Indonesia, Bapak Nejar Fatria. Selamat datang Pak Rek. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di acara Deep Talks ini. Kali ini kita bakal bicara lebih lanjut terkait yang saat ini booming di bidang teknologi, khususnya itu AI, dan mungkin banyak hal terkait teknologi-teknologi ke depan dari sisi government, dari sisi Komdigi itu implementasi atau penerapannya seperti apa. Tapi mungkin barangkali nih kita bingung juga nih manggilnya karena di Deep Talk dan ini pasti biar teman-teman makin friendly begitu Pak Wamen. Kira-kira kita boleh manggilnya apa ini? Abang, Mas, Kak. Oh, jadi nggak apa-apa ya? Tapi kalau dari Aceh sendiri kira-kira panggilannya apa nih Pak Wamen? Aceh kan Sumatera umumnya Bang. Oh Bang, berarti nggak apa-apa panggil Bang Wamen lah ya. Bang Wamen, nice. Mungkin sebelum kita ngelihat seputar dunia Komdigi yang memang saat ini agak dahsyat karena kalau boleh dibilang Kementerian Komdigi saat ini kan diisi dengan orang-orang yang memang punya kepakarannya dari Ibu Menterinya dan juga Wamennya. Nah, cuman kalau dari personal Bang Wamen nih, kan kita ngelihat perjalanannya, track recordnya itu cukup panjang. Pernah juga menjadi aktivis, kemudian juga lama menekuni dunia jurnalis. Kira-kira secara singkat begitu Bang Wamen, menggambarkan Bang Wamen tuh berarti dikenal sebagai apa nih selain yang terlibat dalam pemerintahan. Jadi orang mau manggil, oh saya dulu aktivis, saya dulu jurnalis. Mungkin latar belakangnya berarti ya. Jadi mau dikenal sebagai apa kira-kira begitu? Ya saya serahkan sama orang aja gitu ya, mau manggil saya apakah aktivis, apakah jurnalis, atau sekarang jadi birokrat. Ya, tapi saya karena lama menekuni dunia jurnalistik ya, saya merasa saya jurnalis. Di jalan sisi yang ideal. Ada satu episode dalam perjalanan hidup saya ya, memang saya habiskan waktu saya, masa muda saya itu sebagai aktivis gitu, bisa dibilang 24 jam lah sebagai aktivis gitu ya, zaman mahasiswa gitu. Tapi setelah reformasi saya meninggalkan dunia aktivisme itu, saya menempuh jalur profesional, saya menjadi wartawan, ya hampir seperempat abad lah saya menjadi 25 tahun. Ya, hampir seusia kita lah ya. Iya. 23 tahun lah persisnya, 23-24 tahun gitu. Nah jadi memang meskipun demikian di dunia jurnalistik pun ya saya masih suka berorganisasi ya, itu tetap. Ya saya bergabung dengan banyak organisasi lah, profesi tapi gitu. Ya saya bergabung dengan Aliansi Jurnalis Independen. Ya, dari anggota biasa saya menjadi ketua cabang, menjadi sekjen, menjadi ketua. Lalu kemudian saya juga terpilih sebagai anggota Dewan Pers selama 2 periode. Dan saya bekerja di berbagai macam media ya. Dari majalah, kemudian multiplatform, membuat media juga pernah gitu. Lalu kemudian bekerja di
banyak institusi lain ya, menjadi periset paruh waktu untuk lembaga internasional saya juga pernah. Jadi ya banyaklah ya dalam perjalanan itu, terakhir menjadi chief editor sebelum kemudian masuk ke dalam satu dunia yang lain lagi, yaitu dunia profesional di dunia bisnis ya. Saya masuk ke PT Pos Indonesia sebagai BOD, lalu kemudian membantu Kementerian BUMN sebagai staf khusus, lalu kemudian ditugaskan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika ya, di periodenya Pak Jokowi, lalu kemudian Pak Prabowo mempercayakan saya sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya gitu. Jadi yang menarik nih Kang Riza, yang perlu kita tahu dari pejabat-pejabat yang lain, ternyata Bang Wamen ini S1-nya ternyata filsafat. Jadi wajar kalau heroik kritisnya, kemudian juga berangkat sebagai jurnalisnya dipupuk dari sana begitu. Tapi ngomong-ngomong soal jurnalis ya, jadi mungkin tahun lalu tuh Desember 2 tahun lalu aku sempat ikut conference di Google Singapura, itu ngomongin Trusted Media Summit. Dia bicara kalau teknologi saat ini tuh sangat berkembang di bidang media. Salah satunya itu deepfakes. Jadi yes, jadi seolah-olah nih menirukan orang lain berpidato, memberikan informasi. Itu menurut pandangan Bang Nezar ini seperti apa dan gimana government ini menghadapi itu ya, dengan adanya kemungkinan hoax dari deepfakes ini? Ya, deepfakes ini kan bisa dikatakan sebagai salah satu produk teknologi ya, yang mencoba melakukan manipulasi gitu terhadap sesuatu yang asli gitu ya. Jadi ada usaha untuk memanipulasi misalnya suara, gambar dan lain sebagainya yang sangat mirip gitu. Padahal sejatinya bukan itu. Gitu. Nah, sebetulnya fenomena deepfake ini kan sudah cukup lama juga, jadi bukan baru-baru ini gitu. Sudah, saya kira saya menemukan deepfake itu hampir 8 tahun yang lalu lah, kurang lebih ya. Waktu itu yang saya lihat bagaimana wajah Obama ya, Presiden Amerika gitu, dia mengatakan sesuatu gitu yang sebetulnya tidak pernah dikatakannya, gitu, tapi itu dibuat oleh satu manipulasi optik dan juga manipulasi suara gitu ya, sehingga seakan-akan Obama mengucapkan itu gitu. Nah itu banyak sekali yang terkecoh gitu ya, dan bahkan sempat satu agen berita yang terbesar secara internasional itu pernah salah kutip gitu ya, gara-gara video itu kepada video itu tapi langsung diralat. Sejam kemudian dia langsung meralat. Saya membacanya di Twitter waktu itu. Ya itu sekitar 8 tahun yang lalu lah, kurang lebih. Nah lalu kemudian dengan teknologi yang lebih advance, menggunakan generative AI, nah, lalu deepfake ini jauh lebih sophisticated ya, jauh lebih canggih, jauh lebih smooth, jauh lebih mulus ya, untuk melakukan imitasi gitu ya, yang cukup bisa dikatakan cukup canggih gitu, cukup canggih. Jadi suara itu bisa direproduksi dengan aslinya, dengan vibrasi yang sama gitu ya. Lalu wajah juga semakin halus, ditiru dengan baik, bahkan gerak bibir itu mendekati aslinya gitu. Sehingga kadang-kadang kita terkecoh, kita nggak tahu kalau ini deepfake atau bukan. Tapi di sini deep talk ya, bukan? Iya. Ini di sini. Tapi saat ini ada penanganannya khusus nggak dari government untuk misalkan mempush misalkan sosial media platform untuk mendeteksi hoax yang ada gitu ya. Soalnya kan beberapa mungkin ada kayak kita harus
lihat nih matanya kan, kalau yang deepfake biasanya matanya tuh beda gitu ya. Terus apakah dari sisi regulasi itu saat ini sudah ada atau belum? Deepfake itu susah sebetulnya untuk dideteksi ya. Susah untuk dideteksi kecuali kita pakai satu aplikasi yang bisa mengenali apakah ini deepfake atau bukan. Tetapi bagi orang awam itu kayaknya sulit untuk membedakan. Untuk deepfake yang paling canggih saat ini betul. Ya, itu misalnya video bagaimana Trump waktu itu kita lihat ya, dia jalan dengan beberapa orang lalu menyenggol, menampar, segala macam, pokoknya sesuatu yang dimanipulasi lah, seperti itu. Ada juga deepfake yang saya lihat itu seorang artis gitu ya, berjalan dan tapi semua itu di-generate dengan artificial intelligence gitu. Beda sekali dengan deepfake yang 8 tahun yang lalu yang hanya melakukan mimicry dari wajah gitu ya, dan digerakkan bibirnya gitu dengan suara gitu ya. Nah, sekarang jauh lebih canggih, blendingnya dengan gambar yang lain juga jauh lebih smooth, sehingga agak sulit dibedakan oleh orang awam, kecuali ya mereka yang memang expert dalam soal video imaging dan lain sebagainya ya. Mungkin dengan melihat beberapa kali tahu kalau itu adalah deepfake. Ada satu hal yang mungkin menjadi filter gitu ya. Karena ada karakter dari deepfake ini kan biasanya too good to be true gitu. Too good to be true, sehingga kita lihat benar nggak sih gitu ya. Misalnya ada satu deepfake yang mengatakan Trump waktu itu mengumumkan perang gitu. Lalu ada juga deepfake yang tiba-tiba Obama gitu ya berbahasa Mandarin dengan sangat canggihnya gitu ya. Dan semua kita terkejut gitu. Dan itu memang canggih banget gitu. Nah, memang persoalan deepfake ini masuk dalam disinformasi dan misinformasi gitu. Dan dalam soal ini ya concern yang cukup besar dari pemerintah untuk menjaga ruang digital kita ini bisa lebih sehat ya. Terutama untuk menjamin apa yang kita sebut sebagai information integrity gitu. Information integrity itu ya satu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan lah, akurasinya, kebenarannya, dan ini menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Jadi pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar untuk soal ini. Itu sebabnya mengapa hoax, disinformasi, misinformasi, malinformasi yang ada di platform-platform media sosial itu mendapat perhatian, dan biasa kita lakukan tindakan-tindakan ya, karena misalnya kalau misinformasi atau disinformasi atau hoax ini sampai ke wilayah yang katakanlah itu melanggar hukum gitu, fitnah dan lain sebagainya, ya dilakukan tindakan-tindakan termasuk misalnya men-take down ataupun memblokir. Kalau dia cukup merusak misalnya ya, ada hoax yang misalnya bisa memancing ketegangan antar agama misalnya, atau antar suku, memancing kerusuhan, atau membuat kepanikan sosial misal gitu ya, atau membuat satu konten di mana informasinya itu salah, lalu orang-orang melakukan rush terhadap bank misalnya begitu di financial service gitu ya, yang itu kemudian mengacaukan ya. Saya kira tuh memang harus diambil satu tindakan, dan di negara manapun hal tersebut dilakukan gitu, dan bahkan platform media sosial pun membuat semacam guidelines untuk membatasi ataupun menangkal konten-konten seperti ini. Iya. Masih soal medsos nih Bang Wamen. Jadi kita melihat berita terbaru ini, Bang Wamen ini akan mengerjakan dalam 3 bulan ke depan soal pembatasan aturan media sosial yang digunakan oleh anak-anak, oleh usia anak-anak. Nah, kira-kira itu dalam bentuk kajiannya seperti apa sih yang akan ditawarkan sampai ke tingkat paling bawah maupun teknisnya itu kira-kira gimana? Ya, ini sebetulnya concern yang besar terhadap gejala pemakaian
media sosial oleh anak-anak yang kita kategorikan anak-anak lah ya. Kalau di Australia itu dikasih batasan 16 tahun gitu ya. Kita masih berdiskusi pada batas usia mana itu akan coba dilakukan pembatasan. Tetapi pembatasan ini belum menjadi sebuah keputusan dan belum ada satu diskusi yang konklusif gitu. Kita masih mencermati beberapa hal. Yang pertama, kita melihat kecenderungan di dunia saat ini, bahkan Australia melakukannya ya, untuk batasan anak 16 tahun kalau nggak salah. Oh, 16 juga? Iya, 16 tahun mereka membatasi anak-anak untuk menggunakan media sosial. Ada banyak efek negatif yang luar biasa di sana. Yang pertama, mereka terpapar oleh konten-konten yang bisa merusak, ya, bisa merusak, bisa dibilang budi pekerti lah, gitu ya. Ya, konten-konten yang negatif, bahkan pornografi, dan yang paling mencemaskan juga konten-konten sifatnya bullying gitu, ya, bullying, lalu juga konten-konten yang membuat mereka adiktif sehingga mereka terganggu psikologinya segala macam, sehingga anak-anak ini banyak yang terkena persoalan mental health gitu gara-gara kecanduan menggunakan media sosial. Nah, itu efek negatif dari media sosial. Tetapi media sosial ini kan juga banyak aspek positifnya ya. Dan positifnya saya kira jauh lebih banyak ketimbang negatifnya. Satu, ya mereka bisa mengakses informasi yang edukatif misalnya. Mereka bisa dapat informasi, mereka bisa ya memperluas jaringan pertemanan dan lain-lain ya. Nah, salah satu mengapa itu dibatasi di Australia antara lain juga untuk melindungi mereka dari ya tindakan-tindakan misalnya pedofil dan lain sebagainya gitu. Jadi kejahatan terhadap anak gitu ya, yang sekarang juga begitu banyak lewat media sosial. Nah, ini semua lagi kita pertimbangkan. Kita berdiskusi, ini bukan ide dari Komdigi sendiri, tapi ini berdasarkan aduan-aduan. Banyak kasus di bawah. Banyak kasus ya. Kita baca berita kan banyak gitu loh, dan orang tua pada resah gitu. Terutama anak-anak yang kecanduan dengan gadget gitu ya, dengan platform media sosial, game dan lain sebagainya itu yang sangat. Apalagi cara buat anak anteng tuh sekarang ternyata parenting orang tuh tinggal dikasih handphone, Bang Wamen. Nah, itu saya kira ya menjadi salah juga gitu ya. Dan kita lihat memang anak-anak sekarang karena sejak usia dini mereka terpapar oleh yang namanya penggunaan gadget. Walaupun dia tidak bisa membaca, dia paham logik dari gadget itu bekerja gitu ya. Dia bisa memakai aplikasi. Ya saya pernah lihat itu anak kecil ya, umur ya 3 tahun gitu. Dia udah fasih banget dia pakai gadget untuk cari game gitu. Dia nggak bisa membaca. Tahu apa yang dilakukan? Dia pakai voice. Oh iya. Dia tekan voice untuk cari di Google. Iya. Udah lihat gambarnya dia tekan gitu ya. Dia masuk dalam aplikasi itu. Jadi ada logik ya nih memang luar biasanya otak manusia ya. Jadi dia mengenali bagaimana polanya, lalu kemudian dia tahu bagaimana cara masuknya gitu ya, dan dia tahu cara memainkannya gitu, dan dia memahami logiknya seperti apa. Itu yang saya kira menjadi concern ya, karena untuk pendidikan kedepannya mungkin akan memberikan dampak yang negatif. Tapi gini Bang Wamen, jadi saya pernah mendengar ada salah satu komika namanya Bang Panji Pragiwaksono. Jadi dia ini kan punya 2 anak yang memang disekolahkan di internasional, juga di Amerika sekarang. Nah ternyata parenting yang dibawain sama Bang Panji nih untuk anak-anaknya itu dibebasin untuk megang teknologi maupun juga main medsos. Karena menurut dia anak-anak zaman sekarang itu beda dengan misalnya dengan saya yang kelahiran tahun 90-an. Anak-anak sekarang ternyata butuh otot-otot yang lebih siap dalam menerima teknologi maupun juga dalam menggunakannya agar nanti dalam perkembangan zamannya mereka udah siap. Nah,
aturan medsos yang kemudian nantinya akan dibawa sama Komdigi soal batasan di anak usia yang masih dini, itu kira-kira soal penggunaan teknologinya atau media sosialnya atau isi-isi kontennya yang barangkali itu yang menjadi batasan-batasan, karena kadang-kala mereka juga harus dipersiapkan otot-ototnya, kira-kira begitu. Iya, jadi pembatasan ini bukan berarti tidak bisa menggunakan gadget sama sekali. Ya, tapi pembatasan terhadap konten-konten tertentu. Oke. Ada kayak parental guide gitu ya, dan juga edukasi sih sebetulnya ya buat orang tua dan juga anak gitu ya, tentang gadget ini gitu. Tapi aturan ini masih dalam pembahasan, belum ada draftnya juga. Jadi kita masih istilahnya mendiskusikan ya, terutama dengan stakeholders. Jadi belum ada satu misalnya draft yang sudah selesai lalu segera itu juga belum. Konsep note-nya sudah ada gitu. Kita sedang berdiskusi dengan para stakeholder, misalnya guru ya, terus orang tua. Ya. Lalu kemudian platform juga kita ajak diskusi, kita juga bicara dengan Komnas Perempuan dan Anak gitu ya, untuk melihat apa saja sih sebetulnya bahaya dari media sosial ini. Kita juga bicara dengan para akademisi, kita bicara dengan ahli psikologi gitu ya. Jadi semua stakeholder dan semua pihak yang terlibat itu coba kita dengar dulu. Ini identifikasi masalahnya apa sebetulnya, kan nggak main latah langsung membatasi seperti itu gitu. Tapi menarik tadi kalau misalkan ngomongin medsos, kita bisa lihat sekarang tuh waktu dulu Pilpres juga ada campaign pakai AI gitu, generative AI. Ada, kita juga sekarang udah lihat banyak konten tuh pakai AI generated nih. Nah, yang aku lihat sebelumnya Komdigi juga sudah ada aturan terkait etika AI. Bagaimana kita secara etis untuk menggunakan AI. Tapi menurut pandangan Bang Nezar ini, saat ini kebijakan untuk etika menggunakan AI seperti apa, dan harapannya ke depannya ini apa yang mungkin bisa jadi wadah untuk ethics ini biar semua orang tuh di jalan yang benar untuk menggunakan AI. Karena kan generated itu bisa jadi deepfakes itu ya, bisa jadi hal-hal lain yang mungkin merugikan bagi kita secara individu ataupun bagi masyarakat atau negara gitu. Ya, generative. Ya, sebetulnya itu dipicu oleh generative AI ya. Generative AI jadi pemakaian yang cukup meluas. Sebetulnya AI kan sudah lama ada dan digunakan secara terbatas lah gitu untuk kebutuhan-kebutuhan yang khusus gitu ya. Lalu kemudian generative AI ini menjadi produk yang massal gitu, yang masif digunakan di dalam platform-platform misalnya Messenger, lalu platform chatbot dan semacamnya. Mulailah masyarakat mengenal apa itu AI dan mulai juga berinteraksi dengan generative AI terutama ya. Nah, kita atur di sana itu sebetulnya prinsip-prinsipnya, values-nya aja, nilai-nilainya, fundamental norm yang harus dipenuhi oleh para developer, deployer, sampai end user-nya gitu. Antara lain misalnya semangatnya itu adalah meminimalkan risikonya ya, memaksimalkan manfaatnya, benefitnya. Jadi itu base-nya, lalu kemudian diaturlah beberapa nilai-nilai yang penting di situ ya, misalnya ada akuntabilitas, transparansi, keamanan, lalu sampai menyentuh soal hak cipta gitu ya, sampai soal yang diatur yang cukup krusial itu antara lain ya soal keamanan ya, soal keamanan, pelindungan data dan lain sebagainya macamnya. Nah, termasuk soal diskriminasi segala macam itu. Jadi ada banyak hal yang norma-norma yang coba kita atur untuk para developer dan deployer dari
AI ini. Nah, apakah itu sudah cukup? Ya tentu saja tidak. Gitu. Ini kan kita masih pada stage awal dari yang namanya pengembangan ekologi ataupun ekosistem dari AI yang ada di Indonesia ya. Dan kita juga melihat ke global, gimana di level global itu pengembangan AI ini luar biasa gitu ya, sangat luar biasa kecepatannya gitu loh. Kecepatannya bisa kita bilang eksponensial lah. Dan ada lompatan-lompatan yang nggak terduga dari pengembangan AI ini. Yang kita kenal sekarang generative AI, mulai large language model untuk bahasa gitu kan. Nah, itu yang unimodal, sekarang udah multimodal pengembangannya gitu ya. Itu dengan large language model biasanya dibuat satu bagaimana cara pengolahan data dengan satu model gitu, kemudian mengarah kepada decision making yang diinginkan gitu dengan bantuan algoritma yang disusun gitu. Nah, ini yang saya kira sesuatu yang baru buat kita semua gitu, terutama soal algoritma ini ya. Algoritma ini memang dahsyat sekali yang udah berkembang saat ini. Kita lihat algoritma yang sudah bisa istilahnya membuat artificial intelligence ini bekerja seperti otak manusia, gitu loh. Ya, ada lagi chipset yang memang dibuat, jadi dia didukung selain programnya, chipsetnya juga dibuat apa yang disebut dengan neuromorphic gitu ya, jadi bekerja seperti saraf-saraf manusia gitu ya. Dia bisa melakukan reasoning, dia bahkan bisa membuat tindakan-tindakan sendiri secara otonom. Nah, inilah kita masuk ke era yang namanya agentic AI. Agentic AI. Tadi generative AI, sekarang agentic AI. Agentic AI itu AI yang bisa berpikir atau melakukan reasoning, gitu, bisa bertindak gitu kan secara otonom. Gitu, secara otonom. Bentuknya gimana? Sebetulnya bentuknya sudah ada lewat driverless car, misalnya autonomous car, ya. Itu saya di San Francisco waktu itu berkesempatan mencoba yang namanya Cruise. Cruise itu driverless car, jadi kayak taksi gitu tanpa pengemudi gitu, dia jalan sendiri berdasarkan AI. Saya naik, duduk di belakang gitu, mobilnya jalan, dan dia bisa dipesan kayak kita pesan taksi pakai platform. Jadi saya panggil aja, saya download gitu, saya panggil taksinya itu, Cruise itu datang persis di titik di mana saya berdiri, persis dia berdiri di situ. Lalu pintu saya buka, saya masuk ke dalam, lalu dia langsung menyebutkan data saya gitu, karena terkonek dengan aplikasi tadi itu. Lalu dia langsung jalan gitu, dia langsung jalan dan dengan kecepatan yang sedang. Nggak takut itu Pak, nggak takut? Ya, awalnya agak sedikit takjub juga ya. Anda bayangkan kita duduk di belakang gitu, di depan kita nggak ada supir, tapi setirnya gerak sendiri gitu. Nggak ada orang yang kayak naik mobil hantu gitu ya, gerak sendiri. Lalu kayaknya kalau di Indonesia bete lampu merah deh. Oh iya, dia bisa detect. Jadi lampu merah dia bisa detect, bahkan ranting kayu di depan dia bisa detect. Dia kan pakai lidar, computer vision ya computer vision, terus dia pakai lidar gitu kan. Jadi sensornya itu banyak. Jadi dengan lidar kan dia bisa mengukur jarak gitu, lewat titik-titik yang ada. Makin kuat pixel yang dia tangkap itu ya makin jelas, sehingga itu berguna untuk mengatur sistem yang ada. Jadi memang komputasional yang dibuat itu udah canggih banget gitu, sampai dia bisa membedakan apakah yang bergerak itu benda hidup ataukah itu benda mati, apakah itu mobil ataukah itu manusia. Jadi dengan lidar itu dia bisa langsung lihat di seputar itu ada berapa banyak orang yang sedang berjalan. Ya, ada image classification. Oh iya, ya. Jadi itu kan sudah sampai ke deep learning lah, gitu ya. Jadi luar biasa jalan dan responnya pun cukup cepat gitu ya.
Jadi dalam satu tikungan itu tiba-tiba kami berpas-pasan dengan truk gitu. Saya kira saya akan menabrak truk itu, saya udah takut gitu ya. Tapi tiba-tiba dia bisa melakukan manuver dalam waktu yang pas gitu kan. Wah, luar biasa. Dan berhenti persis di titik yang saya mau. Jadi ya seperti itulah. Itu contoh bagaimana driverless car bekerja. Itu sebenarnya udah agentic AI, bentuk agentic AI. Nah, dengan generative AI yang sedang berkembang sekarang ini, itu dipadukan lagi gitu ya. Sehingga dengan multimodal yang diproses sekarang ini dan kemudian didedikasikan untuk tugas khusus gitu, sehingga agentic AI ini bisa mengerjakan apapun yang kita tugaskan gitu loh. Misalnya sekarang kita butuh seorang sekretaris gitu. Nah, agentic AI ini bisa mengerjakan semua tugas sekretaris, dari membuat agenda, mengontak orang, bahkan memesan sesuatu ya. Dia bisa mengontak e-commerce dan memilihkan apa yang tepat buat kita gitu. Dan dia bisa melakukan eksekusi pembelian sendiri juga gitu. Nah, itu yang ditakutkan oleh banyak orang kalau dia bisa mengambil decision yang keliru gitu, soal akurasi, soal transparansi dan lain semacamnya itu, karena dia bisa juga melakukan reasoning yang salah lalu melakukan manipulasi, itu juga mungkin terjadi gitu oleh agentic AI. Makanya ada satu intervensi yang disebut human in the loop gitu. Jadi begitu dia memutuskan untuk dia bisa berjalan, dia akan tanya dulu ke manusia, yes or no gitu loh, baru kemudian nah itu ya yang berkembang hari-hari ini. Jadi tahun 2025 ke atas ini kita akan menyaksikan agentic AI itu di berbagai macam bidang. Generative AI itu udah lewat. Iya. Nah, sekarang kita menemukan yang baru lagi. Nah, ini saya ada pertanyaan ya. Karena kan Gen AI kan di 2022 ya, di mana ChatGPT membuat booming itu ya untuk si AI ini bisa merespons, mengenerate sesuatu dengan baru ya. Sedangkan tadi kan AI agent atau agentic AI ini dia bisa beroperate seperti manusia gitu. Nah, saat ini kalau kita lihat kayak di startup tuh kondisinya kan sedang banyak investment ke sana, ke agentic AI itu, AI agent ini. Nah, tapi kalau di global kan sangat didukung gitu ya. Nah, kondisinya sekarang ini kalau misalkan case-nya di Indonesia nih, Bang. Di Indonesia kan ini pasti kan ada replacement job. Ada pergantian pekerja oleh AI agent ini atau agentic AI ini. Itu menurut Bang Nezar ini bagus dalam artian produktivitinya jadi banyak mungkin ya. Lalu mungkin ada job baru yang ada, atau kita tuh sebenarnya harus merespon seperti apa baiknya terkait teknologi yang terbaru ini. Karena kan orang bilang kita nggak bisa melawan itu, kita nggak bisa melawan perkembangan teknologi. Even kayak kemarin pun dari Jensen Huang yang sempat ke Indonesia, Nvidia CEO, itu tuh bilang bahwa semua HR department itu akan diganti sama IT department. Nanti IT department yang jadi kayak human capitalnya yang bakal nge-hire AI agent ini gitu kan. Gimana itu pemikir kayak gimana nanti gitu kan orang-orang pekerja-pekerja ini kerjaannya seperti apa gitu dengan boomingnya AI agentic ini. Ya, ini satu situasi yang dilema. Sulit kita prediksi juga ke depan ya. Tetapi disinilah pentingnya ada polisi yang tepat terhadap adopsi teknologi gitu. Jadi memang ada pekerjaan-pekerjaan yang skalanya besar, berulang-ulang, lalu kita butuh optimalisasi. Nah, AI ini berguna di situ. Karena AI ini kan sebetulnya diciptakan untuk optimalisasi. Gitu. Untuk optimalisasi kan. Awalnya dibuat AI ini kan gunanya kan untuk optimalisasi. Nah, jadi kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan misalnya optimalisasi atau optimasi gitu, itu ya bisa aja diterapkan ya. Misalnya untuk mengatur traffic lalu lintas yang kompleksitasnya luar biasa gitu. Dengan pekerjaan manusia mungkin
itu membutuhkan begitu banyak orang gitu. Tapi AI bisa melakukannya dengan tingkat kesalahan yang kecil misalnya. Ya itu mungkin bisa diadopsi di sana gitu. Tapi pekerjaan-pekerjaan misalnya konstruksi, pekerjaan-pekerjaan yang besar, walaupun sekarang AI juga sudah mampu bisa melakukan itu gitu. Ya saya pernah melihat bagaimana alat-alat berat yang dikasih artificial intelligence sehingga dia manless lah gitu kan, dioperate oleh semata-mata oleh robot AI gitu. Dia bisa membersihkan lahan, dia bisa membangun membuat fondasi dan lain semacam itu, dan bahkan bisa membangun tiang dan lain semacam itu. Nah, jadi bisa membuat bangunan gitu. Ya kalau yang hal-hal seperti itu saya kira nggak cocok buat di Indonesia ya, di mana kita masih membutuhkan padat karya gitu. Jadi saya kira perlu polisi juga untuk soal itu, di mana adopsi teknologi AI ini harus tepat. Tapi kalau untuk financial services misalnya, itu AI itu memang dibutuhkan ya, karena ada pekerjaan yang berulang-ulang, dan itu juga sudah berlangsung. Sekarang dengan kecenderungan kita memakai smartphone gitu dan aplikasi ya, financial service kan sekarang semuanya pindah ke modelnya aplikasi semua. Ya, sehingga kalau kita ke bank tuh teller itu udah sedikit juga. Iya, betul. Iya kan, dan orang jarang ke kantor bank lagi gitu ya. Jadi kantor-kantor cabang-cabang bank itu mungkin isinya udah sedikit orang di sana gitu. Dan saya pernah melihat bank itu bahkan yang namanya security-nya itu bertindak sekaligus sebagai customer service-nya gitu. Mengarah, mau melayani, mau kemana segala macam. Jadi itu kan istilahnya ya. Ya fungsionalisasi dari sumber daya yang sudah terbatas. Lainnya orang bertransaksi lewat platform online semua. Kalau nggak salah di bank sekarang itu 90% transaksi sudah online semua. 10%-nya aja orang melakukan transaksi di fisik ya, di bank gitu, ke kantor cabang segala macam. Itu salah satu contoh. Dan itu udah berlangsung mungkin hampir 10 tahun belakangan ini gitu ya, 10 tahun. Nah, jadi dengan kita melihat evolusi pelan-pelan gitu ya. Jadi ada pergantian mesin menggantikan kerja manusia gitu kan. Nah, tapi itu juga di balik mesin yang bekerja itu kan membutuhkan orang-orang juga. Nah, jadi pindah orangnya ke belakang mesin gitu. Kan gitu. Tapi berkurang. Ya, berkurang, tapi juga itu dibutuhkan misalnya untuk mengatur traffic tadi itu ya itu kan dibutuhkan developer yang banyak gitu ya, dan kemudian controller juga untuk melihat apakah itu berjalan seperti yang diinginkan apa enggak. Memang berkurang, tetapi toh tetap lebih banyak orang yang bekerja, dan sisanya itu bekerja untuk sektor-sektor yang lain ya, untuk menunjang itu gitu. Ya ini memang pertanyaan besar dan ini menjadi teknologi versus human. Iya benar. Tech versus people malah gitu ya. Jadinya ya suatu yang mungkin tidak kita inginkan lah gitu terjadi, sehingga regulasi yang tepat, kebijakan yang tepat, wisdom global terhadap perkembangan teknologi ini dibutuhkan gitu. Nah itulah sebabnya mengapa pertemuan-pertemuan di tingkat global itu mencoba membuat semacam aturan-aturan yang memberikan batasan-batasan pengembangan AI ini, sehingga apa yang ditakutkan oleh banyak orang, terutama bahwa AI akan menggantikan manusia dan manusia akan bisa dibilang punah dalam tanda kutip atau tidak berperan lagi, atau ini salah satu kategori yang menjadi perbincangan ramai, human extinction gara-gara penerapan teknologi ya. Ini menjadi diskusi yang panjang, tetapi kemungkinan untuk itu juga terbuka kalau AI ini dikembangkan sedemikian rupa gitu ya. Ada lagi kan AI ini sekarang perlombaannya kalau saya lihat
siapa yang lebih dulu sampai kepada apa yang disebut dengan Artificial General Intelligence, AGI, ya, super intelijen yang ya sudah seperti manusia, ya. Itu agentic AI itu sebenarnya mini AGI, betul. Dia kalau kumpulan dari agentic AI bisa jadi itu, ya, itu kan mini AGI karena dia ditugaskan untuk tugas khusus. Tapi coba bayangkan kalau dia bisa mengerjakan semua, gitu, seperti halnya manusia, gitu. Nah, mungkin kita membayangkan itu masih lama, tapi saya kira enggak. Karena dasar-dasarnya sudah ada saat ini dan itu bisa saja terjadi. Bahkan sekarang pertanyaannya dalam dunia pendidikan, apakah nanti guru digantikan oleh AI? Gitu. Ya kan? Sekarang dengan ChatGPT kita bisa bertanya apapun dan menjelaskan jauh lebih baik, jauh lebih akurat, ya. Itu. Tapi kan sekali lagi interaksi human dengan mesin itu kan beda, ya. Human to machine atau human to human itu kan beda gitu, beda emosionalnya. Karena pendidikan itu kan bukan hanya semata-mata kita menerima informasi, tapi di situ bagaimana knowledge itu kita dapat lewat satu interaksi yang sifatnya manusia, sangat manusia, gitu ya. Termasuk di situ ada wisdom dan lain semacamnya. Orang diajar budi pekertinya, gitu ya. Ya kita nggak boleh misalnya mesin kan tidak tahu misalnya kalau kita muka cemberut atau salah. Pak, sekarang mungkin dia udah bisa. Ya. Tapi sekarang untuk muka cemberut kan image aja nih. Image aja. Lagi cemberut nih. Iya, lagi cemberut. Tapi kan dia hanya tahu itu muka cemberut. Tapi dia nggak tahu apa yang bergolak di hati kita sama macam. Ya karena dia kan, harus dimasukin chip kali ya dia. Karena dia kan sangat kalkulatif, ya. Dan dia sangat matematis lah. Gitu kan. Dia kan cuma melihat misalnya muka yang cemberut itu kan kalau dalam computer vision itu kan diterjemahkan menjadi vektor-vektor yang dikasih bobotnya nih, weight-nya segala macam. Oh, ini cemberut gitu loh. Kalau ini cemberut berat, ini cemberut ringan, ini apa itu kan mereka bisa bikin. Tapi kan dia nggak tahu apa itu cemberut sebetulnya. Iya kan? Apa itu cemberut gitu loh. Cemberut dalam artian meaningnya yang hanya bisa dipahami oleh interaksi. Seperti kita berhadapan-hadapan seperti ini misalnya, atau gestur yang tidak menyenangkan dari seseorang yang bisa aja lain, gitu, ya kan? Ya, yang itu hanya bisa ditangkap by intuition misalnya, gitu ya. Nah, mungkin mesin belum sampai pada tahap itu, tapi mungkin juga akan sampai. Sehingga kita bertanya, kalau dia udah sampai di situ, apakah mesin punya consciousness, punya kesadaran? Kan itu. Ini udah kayak film nih, beneran kayak robot versus manusia ada di filmnya. Iya, ada di film ya. Di film misalnya ada film yang science fiction yang 15 tahun yang lalu sudah ada film seperti ini. Iya kan? Ya, tapi sekarang apa yang dulu kita katakan sebagai science fiction, sekarang science fact. Fakta sains sekarang itu kan dulu fiksi, sekarang itu fakta sains. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya kemajuan teknologi ini akan sampai pada pertanyaan-pertanyaan filosofis. Iya, betul. Sifatnya gitu loh. Wah, ini S1-nya filosofis. Iya, sangat filosofis banget. Nyambung nanti nih. Tapi izin Bang Wamen, dengan penggunaan dan kecanggihan yang sekarang udah kita punya. Jadi salah satu yang menjadi prioritas Pak Presiden Prabowo itu adalah pemerataan dan kesejahteraan juga kemajuan. Nah, kita kan melihat bahwa Indonesia ini negara yang luas dengan banyaknya perbedaan dan juga kadang juga pemerataan itu belum stabil. Nah, ternyata yang saya lihat di Komdigi itu ada yang namanya desa digital sebagai gagasan baru. Pemerataan, akses internet maupun juga informasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, kira-kira begitu. Nah, ternyata program ini hampir serupa Bang Wamen dengan yang dimiliki oleh Kemendes. Sama-sama desa digital. Ada desa digital, desa inklusi. Nah, kira-kira dalam penerapan gagasan yang dibawa dan juga aturan yang mau dilakukan oleh Komdigi terhadap akses desa digital ini, apakah hampir sama dengan Kemendes yang punya juga desa digital atau bagaimana kira-kira Bang Wamen? Ya, sebetulnya perhatian terhadap desa ini kan buka dalam satu proses transformasi teknologi ya. Ini kan sudah berlangsung lama ya. Dulu
waktu kita menggalakkan apa yang namanya konektivitas, mungkin 20 tahun yang lalu itu bagaimana meratakan jaringan telekomunikasi sampai ke desa-desa, itu kan dibuat program dulu namanya apa, Desa Berdering gitu, bisa masuk yang namanya telepon ke sana gitu ya. Nah sekarang dengan apa perkembangan teknologi telekomunikasi kan sekarang pakai yang namanya smartphone segala macam, orang nggak pakai lagi fixed line gitu ya, orang pakai namanya wireless gitu. Nah digitalisasi di desa saya kira memang satu program yang bisa diampu oleh banyak kementerian gitu loh, kan desa kan cuma lokus administrasi gitu ya, lokus administrasi ya dengan sejumlah penduduk segala macam, tapi kita tahu bahwa di sana menjadi garis depan gitu loh, frontiernya program-program pembangunan segala macam itu sebetulnya adalah desa. Iya kan, jadi desa itu cukup strategis. Gitu. Ya. Adopsi teknologi di komunitas itu dimulai di desa gitu loh. Nah, jadi program desa digital ini buat Komdigi itu jadi satu concern bagaimana kita menjadi enabler gitu, menjadi enabler untuk proses adopsi teknologi yang ada di desa. Nah, Kementerian Desa itu ya pasti punya program sendiri dalam artian bagaimana penguatan pemerintahan desa misalnya di sana, lalu juga bagaimana menggerakkan desa ini menjadi unit sosial ekonomi yang produktif dengan UMKM, ya kan, lalu membuat misalnya bumdes gitu yang dibina oleh Kementerian Desa. Jadi dia sebagai sebuah unit gitu ya, unit terkecil pemerintahan, ini diampu oleh ada Kementerian Dalam Negeri, ada namanya Kementerian Desa. Nah, untuk soal teknologinya itu ada sekarang Kementerian Komdigi gitu ya. Nah, itu semua saya kira nggak ada yang kontradiktif di sana. Jadi masing-masing kementerian memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsinya gitu. Jadi kalau dilihat Kemendesnya itu badan taktisnya, sementara Komdiginya itu sistemnya. Enablernya. Iya, jadi kita lebih, misalnya kita menyiapkan infrastrukturnya, gitu. Betul. Infrastrukturnya dan lalu standar-standarnya misalnya gitu kan. Lalu kita juga menyiapkan interoperability antar aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Nah itu menjadi tanggung jawab Komdigi. Selain menjamin connectivity-nya, terus kemudian juga mencoba melatih yang namanya digital talent-nya yang ada di sana gitu. Nah itu menjadi program Komdigi. Tapi melatih digital talent ini juga ada di Kemendes juga ada. Di Kemendes dan ada juga di Kementerian Pendidikan ya. Jadi ini semua beririsan sebetulnya gitu. Nah untuk itu dibutuhkan satu strategi nasional transformasi digital. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya, dengan membuat satu peraturan presiden tentang akselerasi transformasi digital. Nah, itu dibagi semua tugas-tugasnya. Kementerian-kementerian masing-masing punya tugas dan fungsinya. Nah, apalagi kita akan masuk dalam visi Indonesia Digital ya. Visi Indonesia Digital 2045 nih ceritanya nanti berapa tahun lagi tuh? 20 tahun lagi ya, kurang lebih ya 20 tahun lagi kita bagi bisa per 5 tahun itu kan berarti 4 periode pemerintahan gitu ya. Tapi visinya diterapkan dari sekarang ya, kita ingin membangun satu masyarakat digital, kedua pemerintahan digital, yang ketiga ekonomi digital gitu. Nah untuk membangun 3 pilar ini tentu saja dibutuhkan kolaborasi semua pihak gitu ya, kolaborasi semua pihak. Misalnya untuk pemerintahan digital kita dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Pan-RB misal gitu ya, mencoba membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu. Nah ini untuk membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses layanan-layanan pemerintah terhadap publik, mau ngurus sertifikat tanah, mau ngurus
apa misalnya akte kelahiran, SIM, misalnya surat izin mengemudi, mengurus apa lagi, pajak misalnya, itu dengan gampang diakses lewat satu platform yang terpadu seperti itu. Jadi nggak harus pindah-pindah aplikasi segala macam, semuanya ada di mirip satu. super apps gitu ya, super apps Kayak tapi super buat apps. government. Iya, Iya. government ya. Ya, itu sudah dilakukan di mana-mana. Di Amerika punya gov.us, itu bisa dilihat, dia punya di Inggris punya gov.uk gitu ya. Ya, Indonesia juga sedang mengerjakan itu ya. Jadi saya mau melihat pandangan dan prediksi Bang Wamen nih kira-kira. Karena kita nih 2025 kan sudah mulai lahir gen beta. Gen beta. Jadi setelah gen Z, gen alpha 2025 bayi yang lahir itu namanya gen beta. Gen beta. Gen beta yang terbaru. Nah, dari mungkin saya pertama kali megang handphone tuh kayaknya tahun 2004 deh, yang mulai bisa telepon, SMS gitu. Terus mulai naik bisa WhatsApp, terus ada BlackBerry. Nah, sekarang kan karena penggunaan teknologinya makin canggih. Kemudian ternyata juga kita sebagai sumber daya manusianya juga harus bisa lebih canggih begitu. Nah, ke depan dengan teman-teman gen alpha, gen beta maupun gen Z, prediksi Bang Wamen tuh terhadap teknologi di masa depan tuh untuk Indonesia tuh kira-kira akan kayak gimana Bang Wamen? Ya, yang pertama kita harus melihat secara global dulu ya, secara katakanlah geostrategis, geopolitik gitu ya. Ini kan digital divide masih terjadi gitu. Kita bisa bilang ada gen Z, ada gen beta gitu, dan itu bukan berarti gen beta itu langsung mereka menjadi generasi yang canggih. Ya, bahwa mereka pasti akan terpapar oleh teknologi termaju saat ini, misalnya artificial intelligence itu pasti. Tetapi berapa banyak yang bisa mengakses itu saat ini? Nah, itu juga jadi problem yang dalam sorotan pemerintah saat ini tentang digital divide itu. Nah, kita memang dari sudut misalnya konektivitas itu udah 97% wilayah pemukiman itu sudah terhubung dan punya sinyal lah gitu. Internet penetrasinya ke populasi sudah 80%, yaitu satu basis material yang cukup bagus untuk kemudian di leverage gitu ya. Makanya Komdigi itu merumuskan bahwa konektivitas yang sudah terjadi ini kita sebut sebagai, kita akan angkat dia menjadi meaningful connectivity gitu. Konektivitas yang bermakna. Nah, bagaimana dia ke depan dengan generasi-generasi yang baru? Nah, kita inginkan lewat satu program edukasi yang lebih masif gitu ya. Edukasi yang lebih masif. Ini memang membutuhkan satu strategi yang lebih terpadu. Yang pertama, kita nggak ingin kita itu cuma menjadi market. Kita cuma menjadi end user talk gitu. Tapi kita ingin menjadi bagian dari global player dalam pengembangan teknologi ini. Nah, ambisi itu harus dimiliki oleh Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. Nah, saat ini kalau kita lihat ya beberapa investasi kan larinya ke Vietnam, ke Malaysia. Betul. Nah, jadi itu kan berarti ada sesuatu yang harus kita bereskan di sini. Pemerintah bekerja keras untuk bagaimana membuat regulasi yang kompetitif dengan yang lain tanpa harus kehilangan sovereignty kita, kedaulatan kita gitu. Ini kan bagaimana memainkan ini kan penting sekali gitu. Kita kan punya resources yang cukup besar. Nah, dalam pandangan pribadi saya melihat bahwa pengembangan misalnya AI sebagai katakanlah emerging teknologi yang sedang berkembang saat ini, itu mestinya kita nggak hanya berkutat kepada tata kelola AI-nya saja, tapi juga kita mulai berpikir bagaimana secara strategis membangun infrastruktur AI, gitu loh. Itu berarti kita juga mengembangkan semikonduktor, pabrik semikonduktor. Ya, kita membuat satu ekosistem industri AI yang ada di sini, dan kita masuk sebagai global supply chain dalam soal pembuatan chips ataupun semikonduktor dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian daya tawar kita kan jauh lebih baik
gitu. Dan anak-anak muda kita nanti itu yang generasi beta ini di tahun 2045 mereka adalah 20 tahun ya. lapisan produktif yang akan mengisi itu gitu di gen beta ini kan. Nah, mereka yang ya kita harapkan sampai 2060 gitu nanti mereka bisa membawa Indonesia ke level yang jauh lebih advance gitu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu penguasaan teknologi. Adopsi teknologi itu bukan hanya sebagai pemakai gitu, tapi kita pelajari fundamental bagaimana teknologi terbaru ini bekerja, emerging teknologi ini bekerja, lalu kita bisa memproduksinya. Ya, kita bisa memakainya untuk kebutuhan-kebutuhan domestik dengan tepat gitu. Ya, kita kan tahu ada jurang antara desa dan kota. Betul. Ya kan, di desa-desa mungkin adopsi AI ini nggak se-hype ataupun seheboh yang ada di kota gitu ya. Di desa sederhana aja ya. Mungkin sekarang penetrasi AI sudah sampai ke desa dengan misalnya WhatsApp sudah menaruh fungsi AI gitu di situ ya. Jadi experience soal AI ini saya rasa udah merata sekarang ini. Ada berapa pengguna smartphone? Mungkin sekitar 200-an juta lebih, ya kan? Nah, hampir semua mereka pasti menggunakan platform messenger seperti WhatsApp gitu ya. Dan WhatsApp ada AI-nya. Mereka masuk ke Facebook itu ada AI-nya. Mereka ke Instagram itu ada AI-nya, ya, ke Google ada AI-nya. Jadi generative AI itu udah menjadi everywhere. Ya, pelan-pelan kan masyarakat teredukasi dengan ini. Tapi lagi-lagi apakah kita larut ya dan sibuk mengagumi gitu, atau kita pelan-pelan dan dengan sadar kita pelajari ini, itu ini apa manfaatnya dan ini bagaimana untuk dikembangkan dan bagaimana kita menjadi tuan rumah di negara sendiri gitu. Nah, ini saya kira yang harus jadi visi kita ke depan gitu. Menurut Bang Wamen sendiri, penerimaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi, karena kan mungkin kita berkaca di 2020 dengan hadirnya COVID, ternyata sekarang sekolah itu harus online. Kemudian ternyata guru-gurunya belum siap dengan sistem yang digunakan begitu. Semudah guru ternyata untuk mereka menggunakan Zoom aja, itu kadang masih ada yang terbatas. Nah, dengan kecanggihan yang di depan kita akan melihatnya, kira-kira gimana edukasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber daya manusianya agar mereka juga melek teknologi dan bisa menggunakannya, kira-kira begitu? Ya, program literasi digital ini penting sekali. Saya kira itu masih harus terus dilakukan. Kalau dulu mungkin levelnya basic, mungkin sekarang lebih ditingkatkan lah ya. Karena bagaimana menggunakan misalnya aplikasi-aplikasi tadi itu, termasuk Zoom dan lain sebagainya macamnya itu. Tapi itu kan sesuatu yang cepat bisa dipelajari ya. Sesuatu yang ya mungkin nggak sampai 2 jam kita udah bisa menguasai itu. Tapi yang jauh lebih penting menurut saya bagaimana kualitas gitu. Bagaimana kualitas penggunaan misalnya platform-platform itu tadi itu bisa lebih produktif. Itu yang jauh lebih penting untuk kita memberikan wawasan, kita memberikan semacam insight dan pelatihan-pelatihan. Zoom kita gunakan untuk apa saja, untuk pendidikan ya sudah pasti, seminar, workshop, wawancara atau apapun gitu ya. Platform-platform lain misalnya untuk membuat orang bisa saling terkoneksi gitu. Terus apa makna koneksi yang terjadi? Untuk apa koneksi? Untuk bincang-bincang aja atau apa? Ada hal produktif lain nggak? Gitu. Jadi kesadaran kita tentang teknologi ini yang penting. Saya kira. Jadi itu memang sejak dini kita harus mengerti apa guna teknologi bagi hidup kita. Jadi saya kira itu kembali lagi ke level pendidikan dasar dan menengah. Jadi saya setuju sekali pengenalan ini sudah dimulai sejak pendidikan dasar dan menengah. Bahkan Pak Prabowo pengen anak TK sekarang belajar coding. Ya, belajar coding itu sebagai pengenalan saya kira ya suatu hal yang dan sudah terjadi juga sebetulnya di beberapa sekolah kan membuat coding. Tapi pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo beliau itu concern betul satu dengan kemajuan
adopsi teknologi digital itu bisa membawa kemaslahatan bagi kita semua. Terus yang kedua, bagaimana menjaga ruang digital ini menjadi ruang aman, sehat dan produktif. Betul. Itu menjadi concern dari presiden juga. Gitu. Nah, mungkin relate sama tadi ya digital literasi, tapi extendnya ke skill yang emerging saat ini untuk mungkin orang-orang yang mau mau kontribut tadi bikin Indonesia itu bukan jadi end user, bukan jadi pengguna, tapi jadi tuan rumah gitu ya. Gimana caranya kita ini jadi minimal global talent gitu. Global talent, kita lihat India itu nguasain teknologi gitu kan. Kita lihat CEO dari perusahaan-perusahaan besar teknologi itu dari India gitu ya. Dan kalau kita bicara tuan rumah, kita harus jadi global talent tersebut. Kita harus extend skill kita. Nah, bagaimana dari sisi Komdigi gitu ya untuk mensupport mungkin ada developer yang mau jadi global talent ataupun ada seorang hustler yang mau bikin startup. Saya sebetulnya lagi bikin startup juga. Terang AI ini perusahaan education teknologi untuk AI untuk pendidikan gitu ya. Bagus. Yes, dan kita lihat kita pengen banget nih be the best gitu kan, be the best for this country, represent Indonesia buat jadi raksasa teknologi gitu kan. Ada nggak sih kayak program pemerintah gitu ya atau platform dari Komdigi yang memang mensupport ini gitu ya, mensupport talent ini gitu ya, supaya bisa bikin tuan rumahnya beneran jadi tuan rumah gitu, bikin produknya. Karena kalau kita lihat dari kemarin mungkin dari investment Apple juga masih dalam tarik ulur investmentnya, dan Nvidia itu perbedaan investmentnya jauh ya dari Vietnam gitu ya. Di kita hanya bikin LLM gitu ya, sahabat AI kalau nggak salah ya. Tapi di Vietnam investmentnya lebih gede gitu kan. Nah, gimana sih Indonesia ini bisa berubah gitu ya? Karena kita yang generasi muda ini pengen banget nih bahwa Indonesia tuh lebih baik gitu, apalagi di bidang saya tuh di teknologi, saya pengen juga bahwa Indonesia tuh lebih tinggi gitu. Ya, di sini dibutuhkan satu sekali lagi visi, ya kan? Visi pemerintah gitu ya, yang sekarang sudah mengadopsi dan menajamkan visi digital ke depan gitu ya, lewat visi Indonesia Digital 2045 itu. Selain itu, saya kira harus ada perencanaan jangka panjang yang penting sekali dibuat, dan itu harus sustain. Jadi nggak bisa 5 tahun berubah, 5 tahun berubah lagi gitu ya. Tapi harus dibangun berkesinambungan gitu untuk program-program yang sangat strategis. Misalnya kita membayangkan 2045 seperti yang dimimpikan dan bahkan sekarang hampir jadi jargon. Indonesia Emas 2045 ya. Itu bagus sekali karena itu sebagai sebuah visi. Kita mungkin 100 tahun paham gitu ya. Kan harus ada North Star gimana kita menuju gitu ya. Nah, ini 2045. Tapi apakah 2045 itu akan terjadi seperti yang kita bayangkan? Nah, ini kan pertanyaan besar. Dan itu sangat ditentukan step by step gitu kan. Nah, ini step yang sekarang ini dari 2024 kemarin ke 2029 akan menentukan itu wajah 2045 itu gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa fondasi misalnya dalam soal pendidikan itu menjadi sangat penting. Lalu kemudian juga bahkan sampai kesehatan itu menjadi penting juga. Jadi kayak makan bergizi itu ada kaitannya dengan 2045. Makan bergizi ini kan kita menginginkan generasi beta nanti yang lahir dan jadi besar gitu, bahkan juga Gen Z sekarang itu tercukupi gizinya sehingga
nutrisi untuk otak berkembang itu jauh lebih baik, sehingga generasi kita jauh lebih cerdas. Saat ini kan penguasaan kita tentang STEM gitu ya, itu kan masih di bawah rata-rata gitu. Indeks PISA kita segala macam itu kan masih kecil ya. Penguasaan matematik anak-anak Indonesia itu masih di bawah gitu loh. Bukan mereka nggak bisa, tapi ya ada banyak soal sih itu, dari soal metode pengajaran, soal matematik. Kenapa anak-anak benci matematik misalnya gitu, ya kan? Ada yang cukup cerdas, yang memang otaknya bekerja sangat numerik gitu, angka-angka gitu, dia lebih cepat. Ada juga yang ya sebetulnya bisa belajar matematik secara fun gitu, tapi mungkin kita nggak punya tenaga pengajar yang mumpuni sehingga talentnya seperti ini luput, gitu loh, ya kan? Nah ini baru soal STEM. Sekarang juga STEM plus gitu kan, ya, ada art itu juga masuk. Kenapa ada art? Karena dengan artificial intelligence segala macam itu, ya STEM ini sebentar lagi, ya artinya bisa digantikan oleh AI gitu. Bahkan pekerjaan coding sekarang AI bisa lakukan. Jadi art ini juga harus menjadi penting. Art dalam artian pendidikan yang sifatnya humaniora, gitu lah ya, humaniora. Bahkan bahasa, ya, sesuatu yang dulu dianggap mungkin ya berada di pinggir, gitu ya. Linguistik misalnya gitu. Linguistik ya itu sekarang ilmu yang sangat penting. Dalam pengembangan yang kita sebut large language model, gitu. Linguistik ini. Jadi kalau saya ingat di Stanford waktu saya ngambil satu short course di sana, itu profesor yang mengajarkan saya itu dia profesor computer science plus profesor ilmu linguistik. Coba dibayangkan dua ilmu digabung jadi satu oleh dia gitu. Karena dia jago untuk buat large language model itu. Jadi sekarang pendidikan pun itu udah lintas disiplin itu. Jadi ini ada banyak ada banyak revolusi yang harus dibuat dalam soal pendekatan kita terhadap pendidikan gitu ya pada hari ini. Bagaimana kita mendidik anak-anak nanti yang akan tumbuh bersama mesin-mesin ini, gitu, ya kan? Berpikir nggak kita ke situ? Anak-anak yang akan tumbuh di lingkungan agentic AI ini, gitu. Bagaimana? Gitu loh. Lalu makna education sekali lagi itu kan kemudian menjadi penting. Nah di sini pemerintah saya kira mencoba melakukan antisipasi ke arah sana, dan kita berharap ada satu konsensus nasional gitu untuk pembangunan Indonesia 25 tahun ke depan gitu, terutama untuk isu-isu yang sangat mendasar, pendidikan, ya, kesehatan, pengembangan teknologi gitu. Itu harus ada satu konsensus nasional bahwa ini jangan bergeser. Jadi kita komit siapapun yang akan memerintah, mereka melanjutkan pekerjaan ini sampai goal kita itu bisa tercapai di 2045. Iya. Tapi menarik tadi apa yang dibilang bahwa sekarang itu yang linguistik memang jadi malah jadi yang dicarinya gitu. Karena sebenarnya kayak pengalaman gitu ya, kayak kita sebenarnya kalau gunain AI kayak ChatGPT itu kita kan melakukan prompt gitu ya, Nah orang-orang yang linguistik itu dia udah lebih aware gitu, apa aja nih prompt yang sesuai untuk even prompt engineer itu kalau linguistiknya bagus dia bakal lebih tahu nih apa yang AI bisa kasih ke kita gitu kan. Sama juga untuk membuat LLM-nya sendiri di dalamnya gitu ya. Itu memang kita juga dulu punya teman researcher juga, saya juga researcher juga ngomong nih kayaknya kita harus ngambil linguistik nih biar lebih tahu nih untuk bikin LLM-nya ini gitu. Iya, tapi perkembangan generative AI hari ini kayak ChatGPT yang versi 4.0 ya, 0 kecil. 0 kecil ya. 0 kecil itu udah prompt-nya itu udah nggak perlu sesistematis yang di tahap awal. Ya, kalau dulu di tahap awal dia mungkin masih training sehingga prompt itu kan ada strukturnya. Misalnya kita harus minta ini dulu, ini sehingga mesin bisa membacanya dengan baik. Kalau sekarang udah nggak begitu lagi. Jadi dia karena big datanya udah begitu banyak dan dia training yang sudah begitu, dia bisa menangkap, maksudnya makin jadi humanized. Jadi jadi kayak ngobrol begini, misalnya saya bertanya ke
Ya. ke Reza gitu ya. Gimana sih sekarang soal kesehatan gitu ya kan? Saya sakit perut nih, bagusnya apa sih yang harus saya lakukan gitu? Hanya bertanya begitu aja dia bisa jawab dengan kompleks gitu loh. Tapi saya juga agak skeptis dengan jawaban ChatGPT itu karena ada namanya AI hallucination gitu. Jadi kayak halusinasinya si AI ini karena dia terlalu banyak data gitu ya, terlalu banyak data jadi kemungkinan juga makanya kayak prompt itu lebih tertuju gitu ya. Itu karena untuk memfilter hasil halusinasinya itu. Iya. Tapi memang benar kompleks. Cuman saya masih skeptis. Iya. Kalau experience saya dengan ChatGPT yang terbaru, itu halusinasinya sudah makin kecil. Sudah makin kecil. Karena dia akan membuka satu pertanyaan di akhir penjelasan dan itu cukup panjang gitu. Coba gunakan ChatGPT yang subscribe, yang kita harus bayar. Itu layanannya jauh. Yang tidak berbayar mungkin butuh prompt yang lebih canggih. Yang berbayar itu promptnya itu slow aja, santai gitu loh. Jadi udah kayak chatting aja, udah kayak ngobrol biasa aja. Wah itu menurut saya luar biasa. Jadi dalam soal large language model yang dikembangkan oleh ChatGPT ini dia udah sampai pada maturity tertentu gitu. Dia bisa ngobrol dan gitu. Tapi dia memang satu hal ya, dia belum bisa nangkap sesuatu yang lebih meaningful gitu yang mungkin hanya bisa terjadi interaksi antara human gitu ya. Namun demikian ada banyak orang yang berdialog dengan ChatGPT yang subscribe itu ya. Itu tuh dia bisa membangun intimasi yang sendiri gitu. Dan kita bisa menjadi apa ya? Terikat secara emosional juga dengan dia karena dia memprofiling kita lewat cara kita bertanya terus apa aja dia belajar. Dia ini sudah seperti agentic AI sebetulnya. Jadi dia karena kita subscribe, kita kan register dengan akun kita dan semua pertanyaan kita itu ada historinya di dia. Sehingga dia bisa tahu ini orang suka nanya ini, misalnya kira-kira orang ini begini gitu tuh. Nah itu kelihatannya ChatGPT akan mengarah ke sana. Iya. Jadi udah di akhir menit kita. Oh iya. Buat ngobrol-ngobrol. Gak terasa ya? Iya. Udah sejam lebih ternyata. Oh iya. Iya. Kita dari Deep Talk terima kasih banyak nih buat Bang Wamen udah mau ngobrol-ngobrol sama Deep Talk. Ini adalah ruang digital anak muda. Jadi kami anggap bahwa ini rumahnya Bang Wamen juga kira-kira begitu. Ya semoga kita bisa berkolaborasi kalau kemudian ada aturan baru, kebijakan baru dari Komdigi. Nanti mohon bisa berkenan datang kembali Bang Wamen ngobrol-ngobrol lagi bareng sama kita. Tentu. Ya, dengan senang hati. Ya, semangat terus. Ya, untuk Indonesia yang hebat 2045. Iya. Amin. Terima kasih banyak Bang Wamen. Juga terima kasih buat teman-teman Deep Talk semuanya.